Hai semua, jumpa lagi bareng aku di channel Sams Media. Jadi pada video kali ini aku mau sampaikan ke teman-teman beberapa hal yang tidak saya sukai dari aplikasi Thrift terkait dengan stakingnya. Nah, Thrift ini adalah salah satu exchange lokal yang cukup populer dengan stakingnya. Nah, yang pertama ini adalah tingkat APY atau bisa kita sebut dengan bunga ya. Dan untuk tingkat APY yang ada di Thrift atau bunga yang ada di fitur staking Thrift itu relatif kecil, terutama pada stable coin ya, karena saya sendiri itu suka staking di kripto itu cuman pada stable coin, misalnya di Tether USD atau USDT. Kamu bisa lihat untuk APY yang ada di sini cuman 2,49%. Di sini teman bisa lihat untuk tingkat APY di aplikasi Thrift ini besar juga di Axie Infinity. Cuman sebelumnya lebih besar lagi, sekitar 100% lebih dan di 70%, dan sekarang cuman di 32% aja. Lalu ada Polkadot yang cukup besar juga di 12%, dan yang lain ini cukup kecil ya. Kalian bisa lihat di sini ada 0,38%, ada yang 0,06% juga, dan rata-rata APY-nya itu cukup kecil, teman-teman. Tapi memang untuk tingkat APY ini juga tergantung dari demand dan juga supply ya. Makanya untuk tingkat APY ini juga bisa berubah kapan aja. Kayak kemarin pada saat saya melakukan staking di USDT, pada saat itu APY-nya di angka 13 persenan. Sekarang langsung berubah menjadi 2,49%. Bahkan perubahannya itu nggak ada satu hari. Jadi saya staking pada saat itu di tingkat APY 13% itu pada siang hari. Lalu malamnya berubah jadi 2,49%. Kemudian yang kedua itu adalah pada bagian unstaking period. Jadi kamu bisa lihat di bagian sini ya, ada tulisan unstaking period pada semua koin yang ada di Stack Thrift. Jadi maksudnya ada tulisan unstaking period ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan unstaking. Jadi unstaking ini adalah proses di mana uang kamu yang sebelumnya kamu stake di bagian staking Thrift ini dipindahkan ke dompet. Jadi kalau misalkan sudah di unstaking atau sudah dipindahkan ke dompet, otomatis kamu bisa melakukan take action pada koin yang sudah kamu unstaking tersebut. Koinnya bisa kamu jual belikan, bisa kamu jual atau kamu tukar. Nah, masalahnya periode untuk melakukan unstaking ini kebanyakan itu lama, teman-teman. Misalnya di sini ada USDT ya. Ini ada unstaking period 24 jam. Jadi maksudnya ini adalah butuh waktu 24 jam untuk memindahkan koin kita yang kita staking di sini dipindahkan ke dompet. Kemudian ada lagi, ada Axie Infinity ini ya, ada 3 hari. Dimana setelah saya klik unstack sekarang, 3 hari kemudian itu koinnya baru dipindahkan atau masuk ke dompet. Nah, untuk unstacking period di Thrift ini beda koin, beda waktunya ya. Ini kamu bisa lihat ada Polkadot ini 28 hari, lalu ada ETH. Nah, untuk ETH ini belum bisa di unstack, teman-teman ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang staking di ETH di Thrift ini. Kemudian ada BNB 7D, ada juga yang no lockup. Nah, ada juga yang no lockup period. Jadi di sini kamu bisa baca pada bagian Cardano ya. Ini ada di bagian koin ada. Kalau kamu unstack pada koin ini, otomatis koinnya bakalan langsung masuk ke dompet. Jadi bisa dibilang dia itu fleksibel, bisa kapan aja kamu tarik dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain Cardano ada juga koin yang lain yang fleksibel. Ini misalnya ada tadi apa ya? Ini dia DAS. Lalu ada lagi Tezos, kemudian ada lagi kayaknya. Oh, itu aja. Oh, ini ada AP ya. Tentunya untuk unstacking period yang ada di Thrift ini juga sangat penting buat teman-teman perhatikan ya. Misalnya aja koin yang kamu staking sekarang itu harganya dia naik, jadi kamu tidak bisa menjual pada saat itu juga. Kemudian kalau koinnya itu juga turun terlalu dalam, kamu juga tidak bisa cut loss, teman-teman, karena di sini membutuhkan waktu, misalnya Axie Infinity yang unstacking period 3 hari, jadi 3 hari baru bisa kamu jual belikan. Kemudian yang ketiga ini adalah minimum transaksi yang ada di Thrift. Jadi di Thrift ini memberlakukan minimum transaksi ya, minimalnya itu Rp50.000. Ini berlaku untuk
jual dan juga beli kripto, kemudian untuk melakukan staking juga. Untuk minimum transaksi yang ada di Thrift ini adalah Rp50.000 ya. Kalau misalkan kamu pengen membeli atau menjual atau melakukan staking di Thrift ini, harus ada nilainya di Rp50.000. Kalau nilainya tidak ada Rp50.000 itu tidak bisa. Nah, karena saya itu pengennya atau biasanya untuk staking kripto itu biasanya saya itu pengennya mengambil hasil keuntungan atau hasil staking itu setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, karena di sini saya tidak bisa melakukan penarikan kalau tidak ada nilainya Rp50.000, jadi itu agak susah buat saya. Bisanya sih bisa ya, cuman itu pasti membutuhkan dana atau modal yang cukup besar juga. Apalagi APY yang ada di Thrift itu relatif kecil, dan juga di bagian USDT atau stablecoin yang lain itu juga APY-nya juga kecil, otomatis membutuhkan modal yang cukup besar juga. Jadi agak susah untuk bagi saya untuk bisa mengambil hasil staking setiap 1 bulan sekali. Belum lagi untuk hasilnya bakal dipotong biaya admin penarikan sebesar Rp5.000. Karena memang kripto ini risikonya cukup besar dan juga volatile, makanya di sini saya itu sukanya cuman staking pada stable coin. Nah, karena di Thrift ini APY-nya cukup kecil, jadi agak susah ya. Beda halnya kalau di aplikasi Pinto, dimana di sini di aplikasi Pinto fitur earn-nya itu ada stable coin, USDT dan juga USDC dengan tingkat APY yang cukup stabil. Kemarin itu saya lihat kalau di level 0 itu bisa dapat 4%. Nah, di sini karena saya sudah di level 1, jadi saya mendapatkan APY yang cukup besar di angka 6% dan itu stabil. Apalagi kalau saya sudah di level 1, saya mendapatkan gratis penarikan 1 kali per harinya. Tentunya nanti saya bakalan bahas juga di aplikasi Pintu, karena sekarang saya tertarik lagi untuk melakukan staking di kripto ya. Bahkan sekarang saya sudah stake 100 BTU dan mendapatkan level 1. Tapi kalau misalnya hal-hal tersebut yang sudah saya sampaikan yang tidak saya sukai dari staking di aplikasi Thrift ini dan tidak menjadi masalah buat teman-teman, bebas kalau misalnya teman-teman pengen juga staking di aplikasi Thrift. Saya sudah pernah bikin tutorialnya, nanti aku kasih link videonya di deskripsi ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang tidak memiliki akun atau belum daftar di aplikasi Thrift, kamu bisa daftar dengan link di bawah ini. Dan jangan lupa bisa masukin kode referral. Nah, ini dia kode referral saya. Nah, keuntungannya nanti teman-teman bisa melakukan spin, dimana spin ini bisa kamu lakukan di bagian bawah ya, di bagian sini. Spin and win crypto. Di sini kamu pasti akan mendapatkan bonus berupa ETH, dan ETH ini nanti bakalan masuk langsung ke dompet kamu dan bisa kamu jual. Ini pasti kamu dapat karena di sini tidak ada pilihan yang 0 ya. Semuanya 0,0004 atau 0,0003. Jadi mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga saja bisa jadi referensi buat teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya.